Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassolihin wassahabati ajmain susan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamil tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Masdura summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki fi kitabi Dalilil Falihin li turuqi Riyadhis Shalihin syai'un lillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan babu alamati hubbillahi ta'ala al-abda wal hassu ala tahalluq biha was-sa'yu fi tahsiliha. Bab tentang tanda kecintaan kepada Allah, ya. Bab tentang tanda hubbullah. Dekat dulu. Ya, pergantian meja dekat. Ya. Ya, bab tentang tanda kecintaan Allah kepada hamba dan anjuran berakhlak, ya, ala tahalluq biha was-sa'yu fi tahsiliha, dan berusaha untuk mencapai kecintaan kepada Allah tersebut, ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana Allah mencintai hambanya. Nanti akan dijelaskan dalil Al-Quran beserta hadisnya. Seperti biasa, bab di dalam kitab ini diawali dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ya,
maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Insyaallah Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu, memberikan ampun kepada kamu, dunubakum, terhadap dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim, penyayang. Jadi kata surat Ali Imran ayat 31 ini, kalau ingin dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Ya, fattabi'uni. Ya, berarti kita mengikuti Nabi Muhammad itu qaulun, ya, masodaro an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron au hamiyatan. Jadi cinta kepada Rasul itu mengerjakan apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasul, apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Nah, itu yang disebut dengan hadis qauli, hadis perkataan, hadis fi'li, hadis perbuatan, hadis takriri, hadis ketetapan, hadis hammi, cita-cita. Ya. Apa contoh hadis qauli? Banyak di dalam hadis dikatakan, salah satu contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diawali dengan qala, nah itu hampir bisa dikatakan itu adalah hadis qauli. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu hadis qauli. Au fi'li, ya. Atau hadis perbuatan. Biasanya diawali dengan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu? Makannya. Rasulullah itu makan, tapi makannya nggak sampai kenyang, gitu ya. Terus gaya makannya juga. Ya, walaupun sekarang ada sendok, zaman Rasulullah tidak ada sendok, nah itu mah dikembalikan. Enaknya bapak-bapak makan pakai tangan atau pakai sendok, ya, silakan. Tapi memang afdolnya pakai tangan, ya, pakai tangan. Kenapa? Karena kalau pakai tangan itu makanan akan cepat busuk, ya. Jadi metabolisme di dalam tubuh itu kalau dengan tangan itu akan lebih alami, gitu ya. Pembusukan di dalam tubuh itu dan lain sebagainya. Banyaklah sebenarnya hikmahnya, ya. Kalau dijelaskan satu persatu itu banyak. Rasulullah tidurnya bagaimana, jalannya bagaimana, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang disebut dengan hadis fi'li. Termasuk juga hadis takriri, takrir, ketetapan, ya. Jadi Rasulullah, apa ketetapan itu? Ketetapan itu di sini di dalam hadis takriri dicontohkan Rasulullah tidak melarang seseorang memakan daging dog, gitu ya. Daging dog. Mungkin kalau di Indonesia sejenis biawak, gitu ya. Walaupun Rasulullah tidak memakannya, tapi Rasulullah tidak melarang sahabat memakannya. Nah, itu hadis takririyah. Ya. Hadis hammi, hadis cita-cita. Rasulullah belum melaksanakan, tapi Rasulullah punya cita-cita. Apa? Ya, kemarin Tasu'a dan Asyura, gitu ya. Terutama kata Rasulullah, kalau tahun depan kita masih diberi umur, kita puasa itu dari tanggal 9 dan 10 Muharram, gitu ya. Jadi ada Tasu'a, ada Asyura,
Ya, walaupun Rasulullah belum melaksanakannya, terutama tasu'anya gitu ya. Tapi itu menjadi sunnah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Nah, kata Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Insyaallah yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dunubakum, dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum, ya, siapa yang murtad. Murtad itu apa? Andinihi. Jadi orang yang murtad di antara kamu, andinihi, dari agamanya. Fasaufa ya'ti, maka akan datang, ya, atau Allah akan mendatangkan. Fasaufa ya'tillah, ya, ya, fasaufa ya'ti Allah biqaumin, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum. Apa? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Adillatan, ya, yang lembut, dengan penuh kelembutan, alal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin. Aizzah alal kafirin, dan keras, tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, ya, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna, dan tidak takut, ya, kamu sekalian tidak takut, laumata laim, celaan orang yang mencela. Jadi kalau ada orang yang mencela itu jangan takut, biasa aja, gitu ya. Dzalika fadlullah, yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah. Yu'tihi mayyasha, jadi Allah akan memberikan atau akan diberikan mayyasha kepada orang yang dikehendakinya. Jadi apa? Keutamaan itu Allah akan berikan kepada mayyasha, orang yang dikehendakinya. Ya, wallahu wasi'un alim. Dan Allah wasi, maha luas, alim, dan juga maha mengetahui. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus saling mencintai, ya, harus saling mencintai, terutama sesama muslim, ya, walaupun ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basariyah atau basariyah, ada ukhuwah watoniyah, dan lain sebagainya. Mencintai sesama muslim itu harus lebih diutamakan, walaupun kita tetap mencintai sesama manusia, mencintai sesama bangsa. Jadi jangan sampai sesama muslim itu tidak saling mencintai, gitu ya. Dan kita tidak boleh takut, wala yakhafuna laumata laim, ya, dan janganlah takut kamu sekalian, ya, terhadap celaan orang yang mencela, gitu ya. Orang yang mencela. Jadi orang mencela itu sesungguhnya dia mencela dirinya sendiri, ya. Nah, tetapi bagaimana kalau kita mau membetulkan orang yang salah? Itu harus dibetulkan, ya. Kenapa? Kesian orang berbuat maksiat kalau tidak kita betulkan. Jadi kita harus peduli. Misalkan ada orang mau korupsi, kita cegah sebisa mungkin. Jangan kita biarkan, justru kita cegah, ya. Kita ingatkan, persoalan dia nerima atau enggak, kita sudah berusaha, gitu, ya. Cuman kadang-kadang kan resikonya besar, ya, apalagi yang korupsinya atasan kita, atasan kita korupsi, oh aduh. Nah, itu ya. Jadi
Nah, itu bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia, terlebih kepada sesama muslim. Nah, hadis ini atau bab ini itu tadi ayatnya, pertama surat Ali Imran ayat 31, yang kedua surat Al-Maidah ayat 54. Ini hadisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Nah, jadi kalau ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi innallaha ta'ala qala, ini sesungguhnya hadisnya hadis apa? Hadis hadis apa? Hadis itu ada hadis nabawi, ada hadis qudsi ya, 100 Pak Yuli. Jadi hadis qudsi itu sesungguhnya firman Allah tapi dibahasakan dengan bahasa Nabi. Nah, kalau ada pertanyaan, kok hadis qudsi tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an? Gitu ya. Nah, hadis qudsi mah bukan Al-Qur'an. Ya. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tapi maknanya dari Allah. Nah, beda kan ya? Rasul dengan manusia biasa mah kita pernah nggak mendapatkan apa wahyu dari Allah? Enggak kita. Ya. Nah, wahyu yang sesuatu yang datang kepada Nabi itu boleh jadi wahyu, boleh jadi ilham, ya, boleh jadi ilmu. Nah, kalau ilmu, ilham itu kita bisa mendapatkannya. Tapi kalau wahyu itu hanya khusus untuk para nabi dan rasul. Ya. Nah, kalau hadis qudsi ini itu boleh jadi qala Rasulullah tapi diilhamkan kepada Rasul, kemudian dibahasakan oleh Rasulullah. Apa hadis qudsinya? Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man ada, siapa yang ada memusuhi, li terhadapku, waliyan kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku izinkan bil harbi untuk diperangi, gitu ya. Ini bahasanya agak keras ini ya. Jadi kata Allah di dalam hadis qudsinya, siapa yang memusuhi waliku, wali min auliya illah, faqad adantuhu, maka aku izinkan untuknya bil harbi, diperangi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ila mimma iftaradatuhu alaihi. Ya. Wama, nah di sini maknya lin nafyi ya. Wama, dan tidak taqarraba mendekati ilayya kepadaku, abdi seorang hamba, bisyai'in terhadap sesuatu, ahabba, maka aku lebih mencintai, ila mimmaftaradatu alaihi, ya, terhadap sesuatu yang telah aku iftaradatu, pardukan alaihi, kepadanya. Nah, ini kata Allah di dalam hadis qudsi yang dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wa ma yazalu, dan orang yang senantiasa, ya, abdi hamba, yataqarrabu, bertaqarrub, mendekatkan diri,
ilayya kepadaku bin nawafil dengan nawafil, dengan nafilah, dengan ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Kan sunnah itu muradifnya ada mandub atau nadab, ada sunnah, ada nafilah, ada mustahab. Itu sebenarnya apa? Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Segala sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggal tidak berdosa. Nah itu nadab, kalau dalam bahasa usul fikihnya nadab, sunnah, nafil atau nafilah atau nawafil jamaknya, ada mustahab yang dicintai. Nah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggal tidak berdosa. Jadi kata Allah di dalam hadis qudsinya, orang yang senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sehingga orang tersebut aku cintai. Nah, jadi kalau yang pertama tadi iftaradatuhu alaihi, yang telah dipardukan oleh Allah kepada kita kerjakan. Salat 5 waktu alhamdulillah tidak pernah bolong ya. Puasa Ramadan alhamdulillah, kalaupun batal diqodho ya, karena sakit, karena bepergian dan lain sebagainya diqodho. Apalagi pokoknya semuanya gitu ya sudah kita lakukan. Nah, kita taqarrub juga kepada Allah dengan apa? Bin nawafil, dengan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Hatta uhibbahu, sampai kita dicintai oleh Allah. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ya. Maka ketika aku sudah cinta, kata Allah, kepada orang tersebut, maka pendengarannya atau sesuatu yang yang didengarnya itu semata-mata karena cinta kepadaku, dan aku mencintai, kata Allah, kepada orang tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, yang dilihatnya itu semata-mata karena penglihatan yang mardotillah. Jadi kita ya kalau udah berumur ya, berusia kayak gini mah gak usahlah ngelihat sesuatu yang bukan haknya ya. Nah, jadi penglihatan kita terjaga. Kenapa? Karena memang kita sudah dicintai oleh Allah. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangan kita ya, allati yabtisu biha ya, yabtisu asalnya di sini memukul ya, tetapi maksudnya adalah mempergunakan tangan itu sesuai dengan haknya. Warijlahu allati yamshi biha, dan kaki ya, kita punya kaki allati yamshi biha ya, kita pergunakan untuk berjalan di jalan mardotillah gitulah ya. Wa in sa'alani a'taitu, dan kita minta terhadap sesuatu, a'taituhu, maka aku akan memberikannya. Wala inista'adani la'u'idannahu ya. Dan jika ya, wala in ista'adani, minta perlindungan, la'u'adiyannahu, maka aku akan melindungi. Kenapa? Karena memang Allah sudah mencintai kita. Karena Allah sudah mencintai seseorang tersebut ya. Jadi apa tadi? Pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, itu memang sudah mardotillah ya. Kita muhasabah lah. Kita bangun tidur, setelah bangun tidur kita ngapain ya? Katakanlah kita berwudu terus berangkat ke masjid, nah berarti kita mempergunakan jasad kita ini untuk ibadah kepada Allah.
terus setelah itu ngapain lagi, terus sampai kita tidur lagi. Coba muhasabah. Kalau sesuatu yang tidak baik, ya kita hindari. Kita masih ngomongin orang. Kalau ngomongin untuk membetulkan orang tersebut, nggak apa-apa. Ya, ini orang ini salah, ini harus dibetulkan. Ini bagaimana strateginya dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menjelek-jelekan orang tersebut, kemudian tidak memberikan solusi. Ayo, digoreng, gitu ya. Tapi kalau orang ini kurang bagus nih, gimana ini? Tolong bantu dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa, bagus. Itu berarti dakwah. Ya, bahkan kita tidak boleh acuh orang itu berbuat salah, bodoh amat. Yang penting bukan gua. Itu nggak boleh. Ya, berarti kita tidak punya kepedulian. Gitu. Justru kalau kita membetulkan yang salah, kita kesian sama orang tersebut. Nah, gitu ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari tema ini, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Idza ahabballah ta'ala, apabila ahabba mencintai siapa Allah Ta'ala, Allah al-abda kepada hamba, nada Jibril, kemudian Allah memanggil malaikat Jibril. Ya, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahbabhu, kata Allah, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, fa'ahbabhu, maka tolong kamu cintai si fulan tersebut. Ya, fayuhibbuhu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril mencintainya. Fayunadi, kemudian mengumumkan, memanggil, fi ahli sama, kepada makhluk di langit. Nah, makhluk di langit itu siapa? Ya para malaikat, gitu ya. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah. Ya, fayuhibbuhu ahlus sama, maka si fulan tersebut dicintai oleh penduduk langit. Summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi, kemudian si fulan yang dicintai oleh Allah tersebut diletakkan, ya, lahu al-qabul, dan diterima fil ardi, oleh penduduk bumi. Itu ya, muttafaqun alaih. Nah, makanya kita dalam hidup ini enggak mestilah ingin, saya ingin terkenal nih di dunia. Ya, enggak mesti. Justru dulu ada sahabat Rasul, ya, sahabat atau tabi'in, jadi namanya Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni itu enggak terkenal di bumi. Kenapa? Karena dia orang miskin, gitu ya. Tapi dia mengurus ibunya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Uwais itu kan orang mana? Orang Yaman. Orang Yaman. Itu ibunya itu ingin haji, itu sampai digendong dari Yaman, gitu ya. Digendong, saking cintanya sama ibu. Sampai-sampai Rasulullah, nah ini Rasulullah diberikan ilham, gitu. Ilham atau wahyu dari Allah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Ali, kata Rasulullah kepada Umar dan Ali, tolong di Yaman itu ada nama si fulan, namanya Uwais, ya. Itu ahlul jannah. Ya, ahlul jannah. Memang gini. Maka Rasulullah itu mengamanatkan, nanti kalau ke Yaman tolong sampaikan salam dari saya. Makanya
dalam pikiran Umar dan Ali, waduh, ini ada orang Yaman ahli surga, bahkan Rasulullah yang ngomong gini. Ya, pikiran Umar dan Ali orangnya hebat, terkenal, kaya dan lain sebagainya gitu ya. Tahu-tahu ya rumahnya aja reyot gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan ketika Umar dan Ali sampai ke sana mencari di masyarakat mana Uwais, oh itu hanya seperti itu ya. Kemudian ditanya, ya Uwais, ada salam dari Rasulullah. Oh, akhirnya dia mencek orang mah sumringah gitu ya. Kenapa? Karena memang pengen ketemu sama Rasulullah, nggak ketemu gitu ya. Ada apa sih sehingga kamu dibilang oleh Rasulullah kamu adalah orang agung? Apa rahasianya? Apa yang kamu kerjakan? Ya, kata Uwais, yang benar, masa saya dibilang kayak gitu? Uwais juga nggak percaya gitu ya. Kata Uwais, yang saya lakukan ya kalau ibadah memang ya, ibadah memang terutama yang fardu itu tidak pernah ditinggalkan, terutama sholat, puasa dan lain sebagainya ya. Tapi nawafilnya itu takdim hormat kepada ibunya, jadi ngurus ibunya. Makanya ya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, itu miftahul jannah, itu kunci surga ya. Ya mungkin sesekali tengok lah dan lain sebagainya. Kalau saya dua-duanya udah nggak ada, umi sama bapak nggak ada, mertua istri mertua bapak juga nggak ada. Karena kalau mertua itu jadi orang tua kita gitu ya, orang tua kita harus kita muliakan. Nah, tapi kalau dua-duanya nggak ada, empat-empatnya nggak ada, nah, gimana? Didoakan ya, setiap selesai sholat didoakan. Oke, gitu ya, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim, dan diriwayatkan dari Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Nah, ini seirama ya matannya. Cuman di sini ada kata-kata atau kalimat yang diriwayatkan dari Muslim ya. Idza abghadu 'abdan, maka apabila Allah membenci hamba, membenci manusia, da'a Jibril, maka Allah pun memanggil Jibril, fayaqulu, kemudian berfirman pada Jibril, inni abghadu fulanan, sesungguhnya aku benci sama si fulan itu, fa'abghidhu fayubghiduhu Jibril, maka Jibril pun membencinya. Summa yunadi, kemudian Jibril itu mengumumkan fi ahli sama, kepada penduduk langit, innallaha abghada fulanan fa'abghiduhu, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah. Aduh, naudzubillahi min dzalik ya. Summa tudau lahul baghdau fil ardi, kemudian ditempatkan kebencian tersebut, disampaikan kepada penduduk bumi. Makanya kita jangan sampai Allah membenci kita. Kenapa? Karena akan diumumkan kepada Jibril, disampaikan kepada Jibril, Jibril suruh menyampaikan kepada penduduk langit gitu, untuk membenci orang tersebut. Kalau itu kita ya, aduh, itu bahaya, celaka 12 itu ya. Kalau Allah sudah membenci. Makanya jangan sampai Allah membenci kita. Oke, itu hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepada Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin, ya, mengutus seseorang ala sariyatin. Sariyah di sini
artinya pasukan khusus ya, pasukan khusus. Fakana yaqra'u li ashabihi fi sholatihim, maka dia atau keadaannya membaca li ashabihi pada para sahabatnya fi sholatihim, di dalam sholatnya, fayahtimu bikul huwallahu ahad, selalu di dalam sholatnya bacaan-bacaannya ditutup dengan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka setelah orang tersebut kembali, dzakaru diceritakan, ya. Kejadian ini kejadian sahabat yang kalau sholat itu setelah bacaan, misalkan bacaan apa yang pertama baca surat Sabbihis gitu, tapi selalu ditutup dengan kulhu gitu. Rakaat kedua bacaan apalah gitu ya, Al-Ghasyiyah, selalu ditutup dengan kulhu. Maka sahabat itu mengadukan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Faqala Rasulullah saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik. Tanyakan oleh kamu, mengapa orang tersebut selalu begitu? Bacaannya selalu ditutup dengan kulhu, surat Al-Ikhlas. Ya. Fasa'aluhu, maka bertanyalah kepadanya, faqala, maka orang tersebut berkata, si sahabat yang suka membaca kulhu tersebut, li'annaha sifatur rahman, sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha, ya, dan aku suka dengan bacaan-bacaan kulhu tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu, sampaikan kepada orang tersebut sesungguhnya Allah mencintainya. Ya, ini dengan bacaan kulhu, ya. Muttafaqun alaih. Ya, makanya jadi kalau ada orang mengulang-ulang bacaan Quran, ini dikiaskan oleh para ulama. Yasin deui, di mana-mana Yasin. Itu jangan dibenci itu. Karena boleh jadi dengan bacaan Yasin itu bisa memasukkan orang tersebut ke surga. Ya. Dengan bacaan kulhu aja itu orang bisa masuk ke surga. Ya, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada orang yang muncul, Yasin deui. Kalau orang itu alasannya karena memang cinta kepada ayat tersebut, itu bisa menghantarkan seseorang masuk surga, gitu ya. Muttafaqun alaih. Ini jadi kita harus husnudzon lah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau apa-apa kulhu bacaannya si imam teh ngan kulhu deui sugan teu apaleun ayat anu panjang. Ya, kalau alasannya karena cinta, di dalam kulhu itu ada sifatur rahman, maka justru itu yang menjadi penyebab orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ini masih ada 10 menit lagi. Ada bab ya, ada babut tahdzir min ida'is sholihin wad-du'afah wal masakin. Bab ancaman apa? Orang man idai, bukan min ya. Orang menyakiti orang-orang soleh, orang-orang doif dan orang-orang miskin. Nah, makanya ini nggak boleh menyakiti orang soleh, menyakiti orang du'afa, ya, orang tidak mampu, dan menyakiti orang miskin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina.
Walladina, dan orang-orang yu'duna, yang menyakiti al-mu'minina, orang-orang mukmin, wal mu'minat, dan orang-orang mukminat, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang diperbuat, ya. Faqadih tamalu, maka sungguh dia akan memikul, ya, kamu sekalian akan memikul apa? Buhtanan, kebohongan, wa isma mubina, dan dosa yang nyata, gitu ya. Nah, ini juga ancaman, nggak boleh menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, terutama orang-orang yang disebutkan di dalam tema tadi. Wa qala ta'ala, di dalam surat Ad-Duha, tadi surat Al-Ahzab, fa'ammal yatima fala takhar, maka ya, terhadap orang yatim fala takhar, jangan sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta fala tanhar, jangan suka menghardik, ya. Jangan suka menghardik. Jadi kalau nggak ngasih mah, ya bahasanya harus bagus. Jangan, waduh, kamu nggak kerja ini dan lain sebagainya. Udah nggak ngasih, malah dihardik, nggak boleh. Ini surat Ad-Duha. Itu saja bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.